Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juni, seperti biasa kita menyelenggarakan kegiatan daily update. Hari ini saya nanti akan ditemani oleh Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas. Tentunya nanti akan memberikan update-nya terkait kondisi market seperti yang kita ketahui bersama. Kalau hari ini market ini udah di post closing sekarang di level 6.897, atau kalau kita lihat minus sebesar 76 poin atau 1,11%. Nah, ini tentunya kalau kita lihat secara grafik, Sobat ADI Jawa Timur, sudah 3 hari nih, 3 hari berturut-turut ISG kita sudah closing di bawah 7.000. Kemudian kalau kita lihat pun transaksi hari ini sekitar 8,3 triliun, ini masih menunggu ya. Ini udah ditutup nih 16.15. Kemudian kalau kita lihat saham yang naik ada 243 dan saham yang mengalami penurunan ada 319. Bentar kita add dulu. Tentunya kita menunggu nih update-nya dari Mas Maulana terkait kondisi market seperti apa untuk sore hari ini. Sebentar Mas. Iya, selamat sore Mas Maulana. Ya, oke, kita masih menunggu koneksi dari Mas Maulana. Semoga lancar, tidak ada kendala sehingga bisa memberikan update-nya untuk Sobat ADF Jawa Timur. Halo, selamat sore. Ya, halo. Kameranya masih kamera belakang. Kamera ya? Iya. Ya, benar. Suaranya udah masuk. Ya. Gini aja deh. Kok gini jelas Mas ya? Oh, jelas Mas, jelas. Oke. Iya, oke. Mas Maulana, terima kasih hari ini memberikan daily update-nya tentunya untuk Sobat ADF Jawa Timur. Kalau kita lihat market hari ini sampai sudah closing minus 1,11%. Jadi sudah 3 hari berturut-turut market kita closingnya di bawah 7.000 nih Mas Maulana. Ya. Kalau menurut Mas Maulana sendiri, apa nih yang terjadi dengan market, dan mungkin ada apa gambaran dari Mas Maulana tentunya nanti untuk Sobat ADI Jawa Timur nih. Silakan Mas Maulana. Oh ya, oke. Ini benar-benar suara masuk cukup jelas ya Mas Azikin ya. Ya. Selamat sore semuanya, buat Sobat ADX, Smart People tentunya. Ya, untuk ISG sendiri kan memang kita melemah 1,10% ya kan, dan sekitar 76,95 poin gitu di level 6.897,95. Dan memang ada beberapa saham yang menjadi pemberat kita, terutama di saham-saham blue chip ya, ini seperti kalau di perbankan udah pasti BBRI dan juga BBCA gitu. Sebenarnya sih ini juga sudah sampai paling nggak sampai minggu depan sih sebenarnya sih gitu, karena ada beberapa sentimen yang memang menjadi pemberat di ISG gitu. Jadi kita tahu ya kan ada isu kalau perbankan tuh BBRI-nya seperti hilangnya dana nasabah ya kan, dan juga pelemahan nilai mata uang rupiah juga gitu. Nah ini yang menjadi sentimen pemberat di ISG. Meskipun sebenarnya sih kalau hari ini kalau saya cek barusan untuk USD-nya sih terhadap rupiah itu rupiah kita sekitar 0,65%. Tapi ini masih menjadi sentimen yang tentu saja masih perlu kita pantau lagi gitu, karena beberapa hari ke depan banyak sekali sentimen gitu ya, terutama di situasi geopolitik tentunya gitu. Kalau dari sisi ekonominya sih ya pelaku pasar masih memantau apa perkembangan dari suku bunga The Fed gitu, yang ekspektasi pelaku pasar itu mengharapkan nantinya suku bunga The Fed itu bisa dipangkat lebih cepat dari jadwal semula di bulan November. Ini memang menjadi perhatian para pelaku pasar hari ini gitu Mas Fikri.
Nah, kalau ISG gitu, kalau dari segi apa ya, grafiknya gitu, mungkin bisa saya sedikit singgung gitu, memang per kemarin itu kalau saya cek itu sudah masuk pola ke hit and shoulder sebenarnya sih gitu. Jadi memang akan ada pelemahan lanjutan lagi. Ya paling tidak kalau kemarin saya sama Mas Fajar tuh sempat discuss itu di kisaran 7.000, paling nggak 7.100 sampai 7.080 itu merupakan titik support kuatnya ya gitu. Kalau nggak kuat nanti bisa melemah lagi gitu. Dan saat ini kembali lagi ISG juga melemah sampai ke 0.800-an ya. Nah, nantinya kalau ISG gagal bertahan lagi ya dia bisa lagi ada yang pelemahan gitu. Nggak tahu nanti sentimen apa gitu. Kalau sejauh ini memang sentimennya masih kepada geopolitik dan juga nilai tukar rupiah tentunya nanti yang menjadi fokusnya gitu. Kalau dari sisi luar secara perekonomian tentu saja ini kita patut memantau apa namanya perkembangan The Fed gitu. Meskipun ECB ya, European Central Bank itu memangkas suku bunganya, itu yang membuat 2 hari kemarin ya sempat kita itu juga gitu. Market sempat rebound dengan ekspektasi market bahwasanya nanti The Fed akan memangkas suku bunganya lebih cepat gitu. Meskipun ini masih sebatas spekulasi pelaku pasar sebenarnya gitu. Karena kalau dilihat dari sisi ininya ya Mas Hafiq ini, kalau dari pasarnya lebih rendah gitu, satu sisi itu bagus memang gitu ada indikasi mungkin BI rate nanti akan turun gitu atau mungkin tetap lah misalkan. Namun satu sisi itu mencerminkan turunnya daya beli. Nah ini sedangkan indikator ekonomi kan salah satunya kan dari tingkat konsumsi kita gitu. Nah ini Benar. yang menjadi catatan penting. Jadi tidak berarti bahwasanya nanti pun ketika inflasi itu turun dan mungkin nanti akan memicu suku bunga ya atau BI rate juga adjust gitu juga entah itu turun atau tetap. Tapi satu sisi ini hati-hati turunnya inflasi itu bisa jadi karena turunnya daya beli. Nah ini kita hati-hati. Kenapa masyarakat kok daya belinya turun? Nah di situ tanda tanyanya itu di situ gitu. Saya pikir. Ya, oke. Jadi Sobat Ade Jawa Timur, apa BI-nya Euro sudah memangkas tingkat suku bunga. Tentunya kita masih menunggu. Semoga aja ada angin segar dari The Fed yang ini ya mengikuti apa ECB atau BI-nya Euro yang memangkas suku bunganya lebih cepat. Tentunya akan membuat market kita lebih positif lagi nih. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah di level 6.697, artinya terjadi pelemahan yang lumayan juga ya selama 3 hari ini. Semoga harapannya nanti ke depan ada ini nih apa sentimen positif yang akhirnya membuat market kita naik kembali. Ya, oke, Mas Maulana, kalau kita lihat hari ini pun tadi kita sudah diskusi terkait IISG, kemudian coba kita lihat ke beberapa sektor maupun beberapa saham. Misal kayak saham banking BBRI hari ini naik turun 3,3%, minus closingnya di 4350. Tapi kalau kita lihat saham Bank Mandiri BMRI hari ini naik 100 poin, BBCA minus 100 poin. Kemudian kalau kita lihat BBNI hari ini pun minus 70 poin. Ya, kalau melihat kondisinya seperti ini nih, Mas Maulana kira-kira nih, Sobat ADI Jawa Timur ini bisa mengambil peluang untuk trading atau investasi di beberapa sektor yang apa, Mas? Atau mungkin nunggu wait and see terlebih dahulu atau seperti apa, Mas Maulana? Oke, kalau kita ini ya itu tergantung nanti ke trading plan atau goal investasi masing-masing ya dari teman-teman semua. Yang pertama kita mungkin bisa strateginya untuk yang long term ya itu bisa kecil gitu. Jadi nggak harus nunggu di bawah banget gitu. Nah, seperti itu ini bisa jadi peluang karena ini kan kayak saham-saham BCRI, BCA itu kan sekarang lagi koreksi di dalam tuh. Nah, kita bisa ambil strategi mungkin cicil lah gitu, cicil dulu ya gitu. Jangan apa all money atau full money gitu ya. Jangan gitu. Karena masih ada peluang memang masih akan melemah lagi itu kalau saya cek di sini. Ini kan dia sudah nyaris membentuk black marubu candlenya gitu kalau untuk BCRI. Jadi ada peluang mungkin nanti akan ada pelemahan lagi meskipun mungkin nanti di Senin nanti mungkin ada indikasi rebound, technical rebound, tapi bukan rebound yang secara fundamental enggak, tapi secara teknikal aja gitu. Ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh para trader sebenarnya sih, gitu. Tapi itu cenderung spekulasi jadinya nanti gitu. Nah, kalau mungkin yang bisa saya sampaikan, kita tinggal fokus aja ke saham biasanya kan saham-saham kayak gini kan sektor yang juga cukup menarik ya atau bisa kita perhatikan tuh kayak sektor komoditas misalnya. Nah, kita tinggal ngikutin aja nanti nih. Kalau yang untuk para trader ya bisa ngikutin aja perkembangan
pergerakan harga komoditas dunia gitu. Misalnya nanti harga nikel gimana, kan itu kan update-nya kan malam gitu. Jadi subuh kan bisa kita lihat tuh kayak harga timah, harga emas, harga nikel, tembaga dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa mengambil peluang di situ gitu. Nanti kita tinggal pilih sahamnya yang di sektor misalnya nikel sama timah nih gitu. Nah, udah kita oh ya ternyata sahamnya saham timah misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk kondisi kayak gini seperti itu sih. Kalau mau trading ya gitu. Tapi kalau untuk apa jangka panjang, saya pikir sih kita bisa ambil strategi cicil buy aja gitu. Jangan jangan langsung masuk gitu ya, jangan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu sektornya yang terpukulnya perbankan, nah kita maksa masuk ke perbankan, ya kan itu kan sama aja kita bunuh diri kan gitu. Nah, kita perlu mencermati ada peluang di sektor lainnya gitu. Sembari kita nunggu kondisi market yang memang sudah mulai normal. Karena sejauh ini sentimennya masih sangat berat gitu. Dan itu juga udah dikonfirmasi oleh IISG kan. Kalau kita perhatikan kan itu udah ada pola hit and shoulder gitu. Artinya peluang IISG masih ada peluang sampai ke 6.850, pelemahannya sampai ke 6.700 mungkin nantinya gitu. Nah, tinggal kita lihat aja nanti apakah ada sentimen uh, yang cukup menarik ya atau bisa jadi stimulus juga. Kayak kemarin kan BI kan ada berita mereka memberikan stimulus ke 1 triliun tuh. Nah, ini kan seharusnya kan direspon baik untuk sektor perbankan gitu. Tapi ya faktanya ini masih masih belum ini ya, belum masuk ke market ya gitu. Baru BMRI ini yang merespon positif gitu adanya adanya apa isu itu gitu. Mungkin memang faktor lain kayak BRI ya memang ada masalah yang kita tahu apa sejumlah dana nasabah yang hilang meskipun sekali lagi sebenarnya ini isu tahunan gitu. Tapi ya sekali lagi namanya pelaku pasar pasti ada panic selling atau FOMO. Nah, buat saya teman-teman jangan 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 panic selling gitu, tetap fokus ke trading plan ataupun ke goal investasinya kayak gitu. Nah, kita bisa melirik sektor lainnya kayak sektor komoditas tuh misalnya seperti yang saya sebutkan barusan kayak gitu. Oke. Jadi itu sahabat adik Jawa Timur, beberapa gambaran Mas Maulana terkait kondisi IHSG dan juga sektoral tadi udah dibahas. Memang ini ya apa kecenderungan memang banyak yang melemah meskipun ada beberapa saham di sektor banking seperti Bank Mandiri. Kemudian kalau di sektor consumer ada Gudang Garam mengalami kenaikan. Kalau di sektor pertambangan tadi kita lihat hari ini saham INS naik, kemudian saham UNTR juga naik tipis. Jadi ini bisa ini bisa Ya, menjadi jadwalnya. apa Jawa Timur. Kata batu bara pun hari ini PTBA, ITSG yang naik tipis lebihnya banyak yang up atau akan cenderung mengalami penurunan kali itu. Ya, oke. Mas Maulana kalau boleh disebutkan mungkin Mas Maulana bisa menyampaikan 3 saham yang apa ya menjadi watchlistnya Sobat Ade Jawa Timur. Jadi ini mungkin tidak dibeli dulu tapi diamati pergerakannya sehingga nanti ketika udah dimasuk di harga yang sudah kita tentukan kita bisa mulai membeli saham-saham tersebut. Kira-kira 3 saham yang masuk watchlistnya Sobat Ade Jawa Timur. Saran dari Mas Maulana apa aja Mas? Oke, yang pertama sih kalau untuk secara umum kita bisa sekali lagi kita bisa mencermati di sektor komoditas ya itu seperti timah itu nikel. Ini juga menarik sih untuk kita perhatikan karena sekali lagi ini kan ada proses untuk renewable energy tuh biasanya tuh ya kan kayak timah ataupun nikel kan ini kan bahan baku baterai itu. Nah, kita bisa memperhatikan nanti, tapi sekali lagi kita perlu mencermati dari perkembangan harga komoditasnya ya. Ya, nanti misalnya perkembangan harga komoditas nih, timah misalnya nih naik, nah kita bisa lirik tuh kayak timah. Ada MDKA juga, ada Harum juga, ada UNTR juga, jadi kita fokusnya ke sana. Kalau untuk perbankan, saya pikir yang sejauh ini masih ada capital inflow yang masih masih ini ya, masih net buy ya gitu. Saya lebih sukanya nyebut itu. Mungkin kalau orang lain bilangnya si bandar gitu, tapi saya lebih suka menyebutnya ini istilahnya capital inflow yang cukup gede ya, cash flow yang cukup gede itu ada di Bank Mandiri net selling mereka atau kalau di BNI itu masih semacam konsolidasi gitu kalau saya perhatikan gitu. Nah kalau mungkin untuk perbankan bisa diperhatikan BMRI yang mudah-mudahan nanti bisa lah ke 6.300 6.400 harapannya di minggu depan. Nah tinggal nanti kita lihat ISG-nya cukup atau enggak. Jadi itu Mas Hadikin. Oke, mungkin yang terakhir dari Mas Maulana, kira-kira mungkin ada saran atau tips untuk dari Mas Maulana untuk Sobat Ade Jawa Timur nih, kira-kira saran atau tips supaya bisa melewati kondisi market yang mungkin mengalami penurunan 3 hari ini, kira-kira mungkin ada saran dari Mas Maulana, silakan.
Oke, terima kasih. Em, Sarannya sebenarnya gampangnya sih gini, kita jangan panik aja ya, jangan panik gitu. Ada berita itu memang banyak banget informasi kan, kadang rancu kita itu. Nah, sarannya kita fokus ke goal investasi kita apa, kalau yang mau jangka panjang, kalau yang mau trading, trading plan-nya bagaimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, update berita iya, tapi saran saya lebih sering berkomunikasi lah dengan broker teman-teman ya gitu. Supaya pas supaya nanti teman-teman dapat insight gitu. Jadi nggak hanya baca berita atau dapat dari info dari influencer nanti langsung take action saham A B C misalnya, jangan gitu. Saran saya tetap untuk berkomunikasi dengan brokernya gitu. So itulah kenapa saya selalu bilang beruntunglah kalau teman-teman itu punya akun di sekuritas yang ada brokernya gitu, karena bisa jadi sparring kita ya, sparring kita dalam artian untuk mendapat. Terakhir, saya pikir sih stay cool aja gitu, tetap tenang dengan FOMO gitu, selalu ada peluang gitu. Contoh misalnya kayak sekarang BRI, BCA lagi koreksi. Nah, ini untuk yang jangka panjang tentu bisa cicil dong, harusnya kan gitu. Nah, kalau yang trading gimana? Katakanlah sektor perbankan itu sekarang lagi melemah, kita bisa melirik nih misalnya di sektor komoditas timah dalam hal ini contohnya. Nah, itu masih sedikit seperti itu. Jadi nggak usah panik. Koreksi di market itu hal yang wajar, hal yang biasa. Pasti akan ada saatnya nanti ketika semua sudah bisa kembali normal dan ada sentimen yang cukup positif gitu, pasti market juga akan bisa juga. Seperti itu. Iya, oke. Benar sekali, Mas. Yang namanya market dari dulu itu selalu naik turun ya Mas ya. Jadi kalau mengalami penurunan seperti sekarang ini ya memang seperti ini. Tinggal kita mencari tahu atau mencuri kesempatan ketika turun ini apa yang bisa, atau mencari saham-saham yang masih bagus nih. Sehingga ketika nanti saja jadi positif, kita tinggal menghasilkan keuntungan. Iya, oke Mas Maulana, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Semoga Mas Maulana selalu sehat sehingga selalu bisa menemani Sobat Ade Jawa Timur dalam memberikan update-nya di pasar modal. Terima kasih Mas Oke, Maulana, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. oke, makasih Mas Ikin, sobat Aji juga. Thank you, izin review ya.